须尽快变强。白虎、朱雀，这就是神级灵诀吗？看来洛，你这小鬼还真是。牧尘哥哥，我是你，就不会去碰它。好，你们不敢出手。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-42. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Mu Chen telah melakukan pertarungan dengan Hong Feng, yang mana dalam pertarungan itu, Mu Chen berhasil membuat semua orang terkejut dan kemampuan yang dia miliki. Hanya saja, pertarungan mereka harus terhenti sebab Lotus Surgawi mulai mengalami tanda-tanda akan segera meledak. Pencarian pun dilakukan sampai pada akhirnya Sulinger tidak sengaja menyentuh Lotus Surgawi. Hal itu pun membuat Lotus Surgawi menampakkan dirinya di hadapan semua murid. Melihat apa yang terjadi, tentu saja Su Xingxing tidak niatan untuk membiarkan para murid lainnya mengambil Lotus Surgawi. Mau tidak mau, Mu Chen pun harus terlibat pertarungan dengan Su Xingxing. Dalam pertarungan itu jelas kalau Mu Chen sama sekali tidaklah kesulitan. Ia dan teknik pagoda agungnya berhasil mengalahkan Su Xingxing sekaligus mempermalukannya. Atas perbuatan Mu Chen itu telah membuat Su Xingxing marah dan melaporkan kejadian ini kepada kakaknya yang bernama Su Huang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di asrama murid baru, kita dibawa kepada Loli dan juga Yi Xingling. Mereka penasaran apakah Mu Chen telah bertemu dengan Sulinger. Yang mana ternyata sebelumnya Sulinger telah datang ke asrama murid baru demi mencari keberadaan dari Mu Chen. Hanya saja yang berada di sana cuman ada Loli dan memberitahu kalau kekasihnya itu tidak berada di asramanya. Mendengar hal itu, Sulinger pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Yang mana tentu saja tindakannya itu telah salah. Setelah merasakan kekuatannya, Sulinger pun sadar kalau dirinya sedang berhadapan dengan Loli. Kembali ke masa sekarang, yang mana akhirnya Mu Chen telah kembali. Hal ini tentu saja membuat mereka senang, apalagi Mu Chen telah berhasil naik ke tingkat Rongtian. Mu Chen membenarkan hal itu dan mulai menunjukkan hasil latihannya selama sebulan kepada mereka. Loli menanyakan tentang permasalahan Sulinger dengan Mu Chen. Mu Chen menenangkannya karena saat ini ia dan Sulinger telah menjadi teman. Padahal hal itu membuat Loli senang, sebab dia tahu kalau Sulinger bukanlah gadis yang jahat. Mu Chen tidak membicarakan hal itu sebab ada yang lebih penting, yang mana dia pun menunjukkan gelombang spiritual atau biji lotus. Yi Xingling tahu betul betapa langkanya benda itu. Bahkan di aula spiritual, satu butirnya itu dihargai hingga 200.000 nilai spiritual. Ia sungguh tidak menyangka Mu Chen akan mendapatkan begitu banyak hal di formasi spiritual. Mu Chen pun memberikan hal ini kepada Loli. Di sini Xingling memberitahu Mu Chen kalau Loli telah masuk ke peringkat 83 daftar langit. Mendengar itu membuat Mu Chen terkejut. Pasalnya ia tahu kalau Loli tidak niatan untuk berebut peringkat. Ternyata itu bisa terjadi karena ada seseorang yang mengganggu Loli. Jadi pada akhirnya ia pun terpaksa untuk menghadapinya. Pria lemah itu dikalahkan dan mudah oleh Loli dan membuat peringkat daftar langit pria itu berpindah ke tangannya. Dan masuknya Loli ke 100 teratas daftar langit, maka sudah dipastikan kemampuannya sudah mencapai level Rongtian pas akhir. Mu Chen memuji kekasihnya itu, hanya saja untuk kedepannya ialah yang akan mengurus semuanya. Kemesraan mereka ini membuat Yi Xingling agak kesal dan memilih untuk pergi saja daripada mengganggu. Malamnya, Mu Chen sedang memikirkan untuk melepaskan beban yang ditanggung oleh Loli. Meskipun dia tidak tahu seberapa berat beban itu, namun Mu Chen akan membantu Loli dalam menanggungnya. Sejak tadi, Loli itu terus mengawasi kekasihnya. Nasa juga, Mu Chen pun memakan biji lotus untuk menstabilkan energi spiritualnya. Sesuai dengan rumornya, biji lotus dan mudah menstabilkan level Rongtian Mu Chen. Berhubung efek dari biji lotus masih ada, Joyoku pun meminta Mu Chen untuk berlatih kitab konstelasi 4 dewa. Karena dia yakin kalau Mu Chen bisa mendapatkan hal yang besar. Mu Chen paham dan segera mengeluarkan kitab konstelasinya. Ia harus bertambah kuat secepat mungkin sebab ada janji yang harus dirinya selesaikan dengan Li Xuantong. Jika Li Xuantong tidak mengakuinya, maka dia akan selalu mengganggu hubungannya dengan Loli. Suara dari kitab konstelasi pun mulai terdengar yang menyebutkan tentang jiwa spiritual yang berada di 4 penjuru, yakni adalah naga hijau, harimau putih, Phoenix, dan kura-kura ular. Keempat jiwa spiritual itu mampu menstabilkan langit dan bumi. 与李玄通约定的期限将至，我必须尽快变强。白虎、朱雀，
这就是神级灵觉吗？ Mu-chan benar-benar dibuat terpana oleh seni spiritual tingkat dewa itu. Tidak ingin terlalu larut, Mu-chan pun segera memulai proses pembelajarannya. Nah, rasi bintang yang berhasil dirinya bentuk adalah segel dewa harimau putih. Meskipun sudah mengeluarkan wujud dari harimau putih, namun Mu-chan belum bisa memanggil jiwanya. Mengetahui ada yang kurang dari teknik Mu-chan, Yoyoko pun segera mendekatinya untuk memberitahu kalau kitab konstelasi 4 dewa ditemukan langsung oleh kertas hitam Mu-chan. Jadi lebih baik dia itu meminta bantuan kepada kertas hitam tersebut. Mu-chan paham dan mulai mengeluarkan kitab konstelasi 4 dewa ke atas bunga milik kertas hitam. Baru saja diletakkan, sesuatu pun mulai terjadi. Yang mana kekuatan dari kertas hitam seketika saja masuk ke dalam kitab konstelasi 4 dewa. Dan secara tiba-tiba muncullah sosok dari macan putih yang sebenarnya. Ini bukanlah sekadar tubuh biasa, sebab jiwa dari harimau putih sudah berada di sana. Aungan dari harimau putih membuat Yoyoko merasa dalam bahaya. Sedangkan Mu-chan akhirnya mengetahui kalau dirinya kekurangan momentum. Ia pun akan mencoba mengatasi hal itu dengan kekuatan spiritual miliknya. Yoyoko masih terpukau dan kemampuan dari harimau putih yang merupakan salah satu jiwa dewa. Keesokan paginya, Mu-chan masih terus berlatih bagaimana cara untuk memanggil harimau putih sepenuhnya. Semua usaha Mu-chan tidaklah sia-sia sebab akhirnya dia sudah berhasil melakukan pemanggilan sepenuhnya kepada harimau putih. Dia menjadi sangat senang akan keberhasilannya dan juga teknik spiritual yang dia dapatkan. Di tengah kesenangan Mu-chan, salah seorang murid pun datang untuk memberitahu mengenai Su Xingxing yang telah membuat onar di area mereka. Bahkan Moling itu sampai dilukai. Padahal itu seketika saja membuat Mu-chan terkejut dan bergegas pergi ke sana. Loli yang melihat Mu-chan pergi penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Xian pun berpindah kepada Su Xingxing yang sedang meminta untuk memanggilkan Mu-chan. Orang-orang di sana tahu betul kalau Su Xingxing adalah adik dari Su Huang. Isuner sudah memberitahu kalau Mu-chan tidak berada di sini. Namun Su Xingxing itu malah tidak percaya dan menyerang teman-temannya. Tentu tindakan itu sudah sangat salah. Su Xingxing pun mendekati Isuner dan langsung saja menamparnya. Tindakannya itu tentu saja membuat orang-orang di sana kesal kepada Su Xingxing. Anggota kelompok Mu-chan pun berencana untuk melakukan penyerangan kepadanya. Su Xingxing akan melayani mereka supaya bisa memanggil Mu-chan kemari. Isuner sungguh marah dan kedatangan Su Xingxing di kelompok Luosan. Ia pun yakin kalau Mu-chan dan Loli akan memberikan hukuman kepadanya. Hanya saja Su Xingxing tidak takut dan kembali melancarkan serangan kepada Isuner. Untung saja Mu-chan datang di waktu yang tepat untuk bisa melindungi teman-temannya. Kedatangan Mu-chan membuat mereka senang. Isuner pun memberitahu kalau Su Xingxing sangatlah jahat karena memukul dirinya dan menyerang orang lain. Su Xingxing sudah menunggu kedatangannya karena dia sudah memberitahu akan membalas perbuatan Mu-chan. Mu-chan yang memberikan tatapan dingin seketika saja membuat Su Xingxing terkejut. Ia mengakui kalau dialah yang memukuli Isuner karena dia itu sudah berani mengganggu dirinya. Mendengar perkataannya, Mu-chan pun memberitahu kalau dia bertemu dan orang seperti Su Xingxing di jalan spiritual, maka sudah dipastikan dia akan menghabisinya. Perkataan Mu-chan sama sekali tidak membuat Su Xingxing takut. Hanya saja secara tiba-tiba Loli menampar wajahnya. Tentu saja tindakan itu membuat semua orang terkejut. Loli melakukan hal itu demi membalas perbuatannya kepada Isuner. Su Xingxing berusaha untuk melawan, namun Loli kembali menamparnya sebagai bayaran atas ucapannya barusan. Su Xingxing sudah sangat marah akan melakukan apapun untuk menghabisi Loli. Bahkan ia juga meminta para anak buahnya untuk menyerang. Namun semua itu berhasil dihentikan oleh Mu-chan. Ia memberikan nasihat kepada Su Xingxing untuk tidak berani menyentuh Loli. Karena pada bawahannya tidak terlalu berguna, maka Su Xingxing lah yang akan melakukannya sendiri. Di tengah pertarungan itu secara mengejutkan, Su Huang pun muncul, yang mana dia tahu betul betapa bahayanya serangan yang Loli lancarkan. Kedatangan Su Huang membuat orang-orang di sana takut, sebab dia itu berada di peringkat kelima daftar langit. Su Xingxing segera mengadu kepada kakaknya atas apa yang telah Loli lakukan kepada dirinya. Su Huang tentu saja kesal ketika mendengar adiknya ditampar. Mu-chan pun mencoba untuk menenangkannya karena seharusnya dia itu mencari tahu akar permasalahannya dulu.
Hanya saja Su Huang tidak peduli. Alhasil Mu Chen pun tahu kalau Su Huang akan terus membela adiknya tanpa memastikan yang mana benar dan yang mana yang salah. Su Huang membenarkan hal itu dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Ternyata ini sudah mencapai level Hua Tian. Mu Chen pun berencana untuk meminjam kekuatan dari Jiuyoku untuk bisa menghadapinya. Mu Chen sama sekali tidak niatan untuk menyerahkan Loli kepadanya. Jadi apapun yang terjadi mereka akan menghadapinya. Su Huang penasaran apakah mereka mampu menahan amarah dari dirinya. Berhubung mereka sudah membuat masalah dengan adiknya, maka ia akan membalas semua itu pada hari ini juga. Namun Li Xuantong pun muncul, yang mana dia memberikan ancaman kepada Su Huang untuk tidak menyentuh Loli. Karena jika tidak, dia itu akan berhadapan dengannya. Sebagai peringkat 2 di daftar langit, tentu saja kedatangan Li Xuantong membuat semua orang terkejut. Su Huang meminta Li Xuantong untuk tidak terlibat dalam masalahnya, karena bagaimanapun dia itu sedang berurusan dengan Mu Chen dan juga Loli. Li Xuantong tahu akan hal itu, hanya saja dia memperingatinya untuk tidak menyentuh Loli. Perkataan dari Li Xuantong membuat Su Huang akan melepaskan Mu Chen dan juga Loli. Namun dia berjanji jika hal itu terjadi lagi, maka dia tidak akan memberikan kesempatan. Mu Chen paham dan mengantar kepergian dari Su Huang. Su Xingxing tentu saja kesal akan hal itu. Xu Huang，果有下次的话，荒学长了。李玄同学。Nah, tidak lupa Mu Chen juga berterima kasih kepada Li Xuantong. Di sini Li Xuantong menanyakan tentang keputusan Mu Chen di pembicaraan mereka sebelumnya, yang mana Mu Chen tidak niatan untuk meninggalkan Loli. Padahal itu Li Xuantong akan menguji apakah Mu Chen berhak untuk terus berada di sisi Loli atau tidak. Ia akan menunggu Mu Chen dalam 3 hari karena mereka akan segera berduel. Jika Mu Chen kalah, maka tentu saja dia harus meninggalkan Loli. Dan jika Mu Chen menang, Li Xuantong berjanji tidak akan ikut campur lagi dalam masalah mereka. Tanpa pikir panjang, Mu Chen pun menerima tantangan itu. Seketika saja, semua orang pun menjadi terkejut karena bagaimanapun perbedaan ranah di antara mereka terlalu besar. Mereka pun menjadi penasaran mengenai keputusan dari Mu Chen. Malamnya, kita dibawa kembali ke asrama Mu Chen, yang mana ia terus memandangi indahnya bulan. Sampai pada harinya yang paling indah pun muncul. Loli segera memeluk Mu Chen dari belakang, yang mana ia sangatlah mencemaskannya. Mu Chen menenangkannya karena dia sadar betul kalau ini hanyalah tantangan pertama yang harus dirinya hadapi untuk bisa selalu bersama dengan Loli. Meskipun nantinya akan ada begitu banyak bahaya, Mu Chen sama sekali tidak peduli dan akan menyukai Loli. Dia akan menerima semua tantangan dan menghancurkan segala hal yang berusaha menghalangi kebersamaan mereka. Perkataan Mu Chen membuat hati Loli berdetak sangat kencang. Apalagi Mu Chen berjanji akan selalu bersamanya dan tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka. Loli paham dan akan melakukan hal yang sama untuk menjaga hubungan mereka. Loli dan Mu Chen yang larut dalam cinta mereka mulai berciuman. Nah, sepertinya 3 hari sudah berlalu, yang mana Li Xuantong sudah menunggu kedatangan Mu Chen. Terlihat juga kalau ada banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan itu. Bahkan para daftar langit juga berdatangan. Bingxing yakin kalau orang-orang pasti penasaran seperti apa Mu Chen sampai-sampai ditantang langsung oleh Li Xuantong. Su Huang juga sama terkejutnya dan dia itu yakin ini berkaitan dengan wanita yang telah memukul adiknya. Su Xingxing tidak begitu peduli karena yang diharapkan hanyalah Mu Chen dibuat babak belur oleh Li Xuantong. Su Ling'er yang berada di sana penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara Mu Chen dan juga Li Xuantong. Su Xuan merasa ini pasti berkaitan dengan cinta karena dia mendengar mengenai seorang gadis cantik dari murid baru bernama Loli. Su Ling'er paham dan dia juga memuji kecantikan dari Loli dan juga kemampuan yang dia miliki. Sesaat kemudian ada seorang pria yang datang, yang mana itu adalah Hiao peringkat keempat dari daftar langit. Andai saja Shen Zhangsheng berada di sini, maka 5 besar daftar langit akan lengkap. Su Xuan juga tidak menyangka kalau Hiao ini memiliki waktu luang untuk menyaksikan pertarungan itu. Tapi ternyata tujuan Hiao sebenarnya adalah untuk melihat Su Xuan saja. Ia tahu kalau Su Xuan baru saja menerima tugas langit. Su Xuan tidak membenarkan hal itu karena ini masih rencananya saja. Di tengah pembicaraan mereka, saya juga Mu Chen dan Loli pun tiba. Orang-orang di sana sungguh tidak menyangka kalau murid baru yang ditantang oleh Li Xuantong baru berada di fase awal Rongtian. Beberapa orang mulai memberikan ejekan kepada Mu Chen dan merasa dia akan dihajar habis-habisan. Sebelum berangkat, tidak lupa Mu Chen berpamitan dengan Loli.
Kemunculan Munchen itu, kedatangan Munchen itu mendapatkan pujian dari Sisuan dan juga Hiyao. Sebab dia itu memiliki kewibawaan yang besar. Li Xuantong sadar betul betapa jauhnya perbedaan kanah di antara mereka. Jadi dia itu berencana untuk memberikan keringanan kepada Munchen. Yang mana selama dia bisa menahan 3 kali serangannya, maka Munchen bisa dianggap menang. Hanya saja Munchen tidak terlalu memikirkan hal itu dan meminta Li Xuantong untuk melakukan apa yang dia mau. 只要你能接住，被别人说成是欺压星辰。李玄通学长。 Terlihat kalau Munchen dan juga Li Xuantong sudah siap untuk saling menyerang satu sama lain. Selain kita, para penonton juga terlihat sangat tegang untuk menyaksikan pertarungan ini. Yang memulai penyerangan adalah Li Xuantong. Ia tidak niatan untuk berbelas kasihan kepadanya. Jadi karena itulah dia akan bertarung dengan sangat serius. Melihat fluktuasi energi tersebut, Sisuan pun menyadari sesuatu. Sedangkan untuk Munchen sendiri terlihat tidaklah takut meskipun sedang berhadapan dengan peringkat kedua Daftar Langit. Serangan yang telah Li Xuantong siapkan tadi mulai membentuk sebuah tangan yang mana Sisuan tahu betul itu adalah teknik andalan dari Li Xuantong yang merupakan tapak Giok Ling Xuan. Dan ini maka sudah membuktikan kalau Li Xuantong tidak niatan untuk bermain-main. Sulinger menjadi kesal kepada Li Xuantong karena pertarungan baru saja dimulai namun dia sudah menggunakan salah satu teknik andalannya. Yao juga sependapat karena Li Xuantong tidak bermain-main dulu. Di arena terlihat kalau Munchen juga menyiapkan segel kematian Shen Luo. Ini semua demi bisa menghentikan serangan dari Li Xuantong. Sepertinya teknik Munchen ini sudah berkembang lebih jauh daripada sebelumnya. Tidak yang berlama-lama, Li Xuantong langsung saja melancarkan serangan kepada Munchen. Kedua serangan pun saling beradu satu sama lain. Meskipun serang Munchen sempat menahan tapak Giok Ling Xuan, tapi Li Xuantong kembali memberikan tekanan kepada serangannya. Munchen tidak niatan untuk kalah begitu saja. Ia juga meningkatkan teknik segel kematian Shen Luo-nya. Berkat semua itulah retakan mulai muncul. Tapi ini bukanlah tujuan dari Munchen karena yang dirinya incar adalah Li Xuantong. Serangan yang Munchen lancarkan tentu saja membuat Li Xuantong terkejut. Hanya saja dia itu mampu menahan semuanya. Sisuan sungguh tidak menduga pertarungan itu baru saja dimulai, namun pertahanan di arena sudah dipaksa aktif. Di sisi lain, Loli dan yang lainnya begitu khawatir dengan kondisi Munchen. Semua orang menjadi begitu terkejut karena Munchen mampu berdiri dengan tegak meskipun sudah terkena serangan tapak Giok Ling Xuan. Orang-orang yang tadi meremehkannya kini mulai tertarik kepada Munchen, begitu juga dengan para murid Daftar Langit. Begitu juga dengan para murid Daftar Langit yang memberikan pujian kepada kemampuan hebat Munchen. Li Xuantong juga melakukan hal yang sama. Munchen meminta untuk tidak khawatir karena dia akan mengejutkan dirinya. Selain itu, ia sungguh tidak menduga kalau Li Xuantong akan sekuat ini. Kali ini Li Xuantong akan menggunakan jurus baru yang telah menggantikan tapak Giok Ling Xuan dari teknik andalannya. Saya juga Li Xuantong mulai menyerap energi spiritual yang berada di sekitaran tempat itu agar bisa membentuk serangan selanjutnya. Para murid Daftar Langit terkejut karena Li Xuantong ingin menggunakan teknik spiritual Tian Xuan, yang mana itu merupakan seni spiritual tingkat dewa. Bisa dikatakan kalau saat ini Munchen sedang berada di ujung tanduk. Bahkan Loli menjadi waspada jika terjadi sesuatu kepada ayam Munchen. Untuk Munchen sendiri tahu betul kalau ini sangatlah berbahaya. Maka karena itulah dia akan menggunakan kitab konstelasi 4 dewanya. Segel yang Munchen bentuk membuat Sisuan sadar kalau dia akan menggunakan seni spiritual tingkat dewa. Padahal itu membuat Sulinger terkejut sekaligus penasaran seberapa banyak teknik yang dimiliki oleh Munchen. Meskipun Munchen menggunakan teknik spiritual tingkat dewa, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan dari Li Xuantong. Karena bagaimanapun terdapat perbedaan ranah yang besar di antara mereka. Nah, saya juga Li Xuantong sudah menyelesaikan segelnya dan mulai melancarkan seni spiritual Tian Xuan, yakni jari misteri. Melihat hal itu, Munchen tetap santuy dan fokus untuk menyiapkan kitab konstelasi 4 dewanya. Loli percaya kalau Munchen bisa menghentikan serangan itu. Nah, saya juga rasi bintang mulai terbentuk dan pada akhirnya Munchen pun telah memanggil segel dewa harimau putihnya. Melihat hal itu membuat Li Xuantong dan yang lainnya terkejut karena Munchen itu benar-benar bisa menggunakan seni spiritual dewa. Tidak mau berbasa-basi lagi, Li Xuantong maupun Munchen mulai melepaskan kedua serangan tingkat tinggi mereka.
Bentrokan antara dua serangan kuat itu benar-benar membuat ledakan yang begitu besar, bahkan juga mampu menggetarkan formasi pertahanan. Para penonton penasaran apa yang terjadi kepada mereka berdua. Terlihat kalau Munchen ini berhasil selamat dari ledakan barusan dan menggunakan seni pagoda agungnya. Meskipun sempat terluka, tapi dia itu masih mampu bertahan. Lee Xuan Tong memuji seni spiritual yang Munchen latih, bahkan dia itu mampu menahan serangannya. Kehebatan Munchen itu mendapatkan pujian dari semua orang. Sisuan yakin jika Munchen diberi waktu, maka dia pasti dapat masuk ke peringkat 3 besar daftar langit. Bahkan bisa saja Munchen itu menggeser posisi Shen Changsheng di peringkat pertama. Sulinger tidak menduga kakaknya akan memberikan penilaian yang tinggi kepada Munchen. Nah, ia pun menyarankan kakaknya untuk mengajak Munchen dalam menjalankan misinya. Sisuan tidak yang membahas hal itu dulu, apalagi di sebelahnya ada Hiyao. Sisuan akan mempertimbangkan masukan dari adiknya jika Munchen itu mampu menahan serangan ketiga dari Lee Xuan Tong. Hiyao yakin kalau Munchen tidak akan mungkin bisa menerima serangan ketiga Lee Xuan Tong. Sebelum melakukan pertarungan, Munchen meminta untuk mengubah pertarungan ketiga mereka. Yang mana kali ini Munchenlah yang akan melancarkan serangan kepadanya. Hal ini tentu saja membuat semua orang terkejut dan bahkan beberapa orang menganggap Munchen terlalu berani melancarkan serangan kepada Lee Xuan Tong yang sangat kuat. Tindakan Munchen itu juga membuat Sisuan terkejut, karena itu akan memperkecil peluang Munchen untuk menang. Lee Xuan Tong mencoba menanyakan keputusan akhir dari Munchen. Berhubung dia tidak kunjung mengubah keputusannya, maka Lee Xuan Tong akan menuruti kemauannya. Ia berharap Munchen bisa memberikan kejutan, apalagi dia yakin kalau orang yang disukai oleh Loli pasti memiliki suatu keistimewaan. Munchen berterima kasih dan Loli juga memberikan dukungan kepada ayangnya. Nah, saat juga Munchen mulai mengeluarkan segel spiritual yang tentu saja Munchen itu akan menyusun matriks spiritual. Orang-orang berpikir kalau Munchen akan menggunakan matriks spiritual tingkat 3. Hanya saja mereka semua langsung dibuat terkejut dan jumlah segel spiritual yang mampu Munchen bentuk setidaknya itu melebihi 100. Dan itu merupakan matriks tingkat keempat. Lee Xuan Tong saatlah menantikan serangan dari Munchen. Pada akhirnya Munchen pun berhasil membentuk pola dari matriks spiritualnya. Orang-orang menjadi terpukau dengan matriks spiritual tingkat 4 yang dibuat oleh Munchen. Bahkan gelombang energi saja sangatlah mengerikan. Sisuan dibuat terkesan dan Munchen yang mampu dan cepat menciptakan matriks spiritual tingkat 4. Matriks Lotus Siluman ini merupakan satu-satunya teknik andalan yang dirinya miliki. Sadar serangan Munchen akan sangat mengerikan, Lee Xuan Tong kembali menggunakan seni spiritual Tianxuan, yaitu kompas Tianxuan. Ini merupakan pertahanan terkuat yang dimiliki oleh Lee Xuan Tong. Suang sungguh kesal kepada Munchen yang mampu mendesak Lee Xuan Tong sampai seperti ini. Nasa juga Munchen pun mulai melancarkan serangan kepada Lee Xuan Tong. Serangan yang Munchen lancarkan benar-benar sangatlah luar biasa kuat. Bahkan pertahanan dari arena ini sampai bergetar dengan sangat hebat. Hanya saja untuk menyentuh Lee Xuan Tong sepertinya itu masih kurang. Sebab kompas Tianxuan sangatlah kuat. Tidak yang menyerah, Munchen terus meningkatkan serangannya yang bahkan bisa dikatakan inilah kekuatan maksimal dari Lotus Silumannya. Akibat serangan Munchen telah membuat ledakan yang sangat besar. Sampai-sampai membuat pertahanan pada area ini telah hancur. Nah, kita pun diperlihatkan di balik asap kalau Munchen maupun Lee Xuan Tong masih berdiri dengan tegak. Munchen memberitahu kalau inilah serangan yang dirinya lancarkan. Lee Xuan Tong memberikan pujian kepadanya sebab serangan Munchen itu telah berhasil melukai dirinya. Ia merasa kalau Loli memang tidak salah memilih pria yang dia sukai. Dan begini maka Lee Xuan Tong memberitahu kalau Munchen telah menang dari dirinya. Mendengar semua itu membuat semua orang terkejut dan memberikan dukungan kepada Munchen. Mereka semua sama sekali tidak menyangka murid baru yang masih berada di ranah Rongtian berhasil melukai Lee Xuan Tong. Di saat semua orang senang, terlihat Hiyao dan juga Suang sangat kesal dan pergi dari tempat itu. Untuk Mukui sendiri menjadi semakin bersemangat untuk bertarung dengannya. Kemenangan Munchen itu membuat teman-temannya termotivasi untuk mengejarnya. Akibat pertarungan barusan, Munchen itu benar-benar sangatlah kelelahan. Loli segera mendatangi kekasihnya dan berencana untuk membalas perbuatan dari Lee Xuan Tong. Munchen menenangkannya karena bagaimanapun dia sudah menang. Hanya saja tidak lama kemudian Munchen pun jatuh pingsan. Nah, scene pun berpindah ke tempat Lee Xuan Tong yang mana Loli datang untuk membalas luka yang diterima oleh kekasihnya.
Dalam pertarungan itu, Li Xuantong memuji seni Laosen milik Loli. Yang semakin sempurna. Tidak heran mengapa Loli disebut sebagai jenis langka dari klan Laosen. Loli tidak kunjung berhasil menyerang sampai pada akhirnya Li Xuantong tidak memberikan perlawanan kepadanya. Loli berjanji jika dia berani menyentuh Munchen lagi, maka pertemanan mereka akan berakhir. Hanya saja Li Xuantong tahu kalau mereka tidak akan bisa bersama selamanya. Loli juga tahu akan hal itu, namun dia akan selalu menunggu Munchen. Li Xuantong tidak tahu kapan Munchen akan menjadi kuat seperti pemikiran Loli. Selain itu, Loli ini juga tidak memiliki waktu lagi karena bagaimanapun klan Laosen sudah hampir musnah, yang membuat klan Laosen menjadi sangat rentan akan kehancuran. Loli yakin kalau Munchen pasti bisa memenuhi harapannya. Ia pun pergi meninggalkan Li Xuantong. Beberapa hari setelahnya, kini giliran Li Xuantong lah yang menemui Munchen. Ia sudah memberitahu Loli kalau apapun yang terjadi, dia ini tidak akan ikut campur lagi dalam masalah mereka. Namun Munchen tahu kalau Li Xuantong datang kemari bukanlah untuk mengatakan hal itu. Li Xuantong akan memberitahu tentang identitas Loli serta tanggung jawab dan beban yang saat ini dirinya tanggung. Di dalam dunia dakian ada banyak klan dengan sejarah panjang dan memiliki dasar yang kuat. Loli sendiri berasal dari wilayah yang paling barat, karena Laosen merupakan salah satu dari 4 dewa di dunia Sitian. Keberadaan dari klan Laosen pernah berada jauh di atas ketiga klan lainnya. Namun karena banyaknya yang berguguran telah membuat kemunduran bagi klan Laosen. Kini mereka itu tidaklah sekuat dulu. Apalagi anggota inti yang telah terlena akan kejayaan di masa lalu kini tidak melakukan usaha apapun. Hal ini telah membuat kerusakan parah pada klan Laosen. Kini semua tanggung jawab pun telah berada di tangan seorang gadis. Munchen paham kalau gadis itu pasti adalah Loli. Li Xuantong memberitahu kalau beberapa tahun yang lalu klan Laosen telah berperang besar menghadapi klan Li Shen. Ayah Loli harus gugur dalam pertarungan itu. Sejak itu jugalah klan Laosen mengalami kemunduran parah. Secara perlahan Loli yang tumbuh dewasa mulai menunjukkan bakat yang melebihi ayahnya. Luo Tianzhen selaku kakeknya Loli terpaksa harus menjadikannya sebagai calon Maharani Luo. Harapan besar dari klan pun terus dia tanggung. Selain itu ia juga harus menjaga anggota klan Laosen yang harus bertahan hidup di dunia Sitian yang sangat kejam. Munchen tidak menduga kalau Loli akan menanggung beban sebesar itu. Li Xuantong juga memberitahu waktu Loli untuk bersama Munchen sudah tidak banyak lagi, karena batasan yang diberikan Luo Tianzhen sudah tiba. Sebelum kakeknya itu meninggal, maka Loli harus mewarisi klan Laosen dan masuk ke level Jizuan demi bisa menjadi Maharani Luo yang sesungguhnya. 3 klan lainnya tidak akan membiarkan klan Laosen yang tidak memiliki Jizuan. Maka karena itulah Loli harus mengambil risiko tersebut. Tapi klan Laosen masih bisa bernapas sebab mereka memiliki hubungan dengan Raja Api. Raja Api itu sendiri merupakan seorang anak muda dari kelas bawah yang bahkan disegani oleh para tetua klan Huoling berlevel Jizuan surgawi. Wilayah api abadi yang diciptakan oleh pria itu telah menggemparkan dunia dakian. Nah, sosok Raja Api itu tentu saja adalah Xiaoyan dari series BTTH. Benar semua itu, Munchen berjanji akan menjadi orang kuat seperti Raja Api. Namun Li Xuantong memberitahu kalau waktu Munchen hanyalah 5 tahun saja. Ia masih belum yakin apakah dalam kurun waktu 5 tahun itu Munchen dapat membantu Loli. Munchen menenangkannya karena dia yakin dirinya akan mencapai hal itu. Berhubung tanggung jawab Loli sangatlah besar, ia pun berharap kalau Munchen tidak akan memperlambat langkahnya. Karena jika tidak, dialah yang akan menghabisi Munchen. Yang mana Loli datang menyusul. Munchen meminta maaf karena dulu dia menganggap perkataan Loli tentang menyukai dirinya akan memperlambat latihannya hanyalah candaan. Namun ia akhirnya tahu segalanya. Loli tidak mau Munchen beranggapan seperti itu. Ia pun tahu kalau Li Xuantong telah datang kemari. Munchen meminta untuk tidak menyalahkannya sebab dirinya juga berhak tahu tentang Loli. Ia pun berjanji akan selalu bersama dengannya. Bahkan dia akan menghancurkan orang-orang yang berani berbuat jahat dan berambisi untuk mengalahkannya. Munchen tidak akan pernah sekalipun melepaskan Loli. Munchen juga tahu untuk menjadi kuat dirinya harus terus maju melawan arus. Asalkan dia maju tanpa getar sedikit pun, maka Munchen yakin suatu hari nanti dirinya juga akan berdiri di pusat dunia dakian. Untuk sementara, Munchen meminta Loli untuk menunggu sebab dirinya akan menjadi orang kuat yang mampu mendominasi dunia seperti apa yang dilakukan oleh Raja Api.
Nah, kita pun dibawa ke tempat yang dipenuhi oleh api, yang mana ada sebuah pedang yang tidak diragukan lagi milik siapa, yang mana ini merupakan pedang milik Xiaoyan. Dan kita pun diperlihatkan dengan sosok Raja Api Xiaoyan yang benar-benar sangatlah epik dan benar-benar sangatlah keren. Di sini kita dibawa ke asrama Mu Chen, yang mana Sulingger datang kemari untuk menemuinya. Melihat dia yang kembali bermeditasi, membuat Sulingger yakin kalau Mu Chen sudah sembuh total dari pertarungan sebelumnya. Selain itu dirinya juga memuji tempat tinggal Mu Chen. Ini semua bisa terurus berkat adanya Loli yang juga tinggal bersama dengan Mu Chen. Sulingger pun menggoda Mu Chen karena saat beruntung bisa mendapatkan Loli. Untung saja Mu Chen itu berhasil mengalahkan Li Xuantong, karena jika tidak, dia itu tidak akan menyerah untuk memberikan Loli kepadanya. Tujuan Sulingger kemari adalah untuk mengajaknya bertemu dengan kakaknya, karena Sesuan ingin membicarakan sesuatu yang baik dengannya. Mu Chen paham dan akan melihat apa yang terjadi. Kita dibawa ke tempat Sesuan. Tidak lama kemudian dia pun mendengar Mu Chen dan juga Sulingger yang telah tiba. Mu Chen pun segera memberikan hormat kepada senior cantiknya itu. Sesuan tidak ingin Mu Chen terlalu formal dan memintanya untuk duduk bersama dengan mereka. Sesuan langsung memberitahukan inti pembicaraan mereka, yang mana itu baru saja menerima sebuah tugas tingkat surgawi dari aula tugas. Jadi dia itu ingin mengajak Mu Chen untuk bergabung dalam misinya. Mu Chen agak kaget, apalagi mereka akan pergi ke Bukit Naga Putih demi mencari sebuah ruang rahasia level Tongtian. Berhubung dalam misi tingkat surgawi, jadi tentu saja imbalannya juga tinggi. Tapi Mu Chen tahu ada beberapa orang kuat yang juga ingin bergabung. Lantas mengapa Sesuan malah mengajak dirinya? Sesuan merasa kalau Mu Chen sudah membuktikan kemampuannya, apalagi dia itu telah melihat secara langsung pertarungan Mu Chen menghadapi Li Xuantong. Hanya saja Sesuan tidak mengutamakan tentang kekuatan, karena dia lebih mementingkan moralnya. Dia percaya jika mereka mengalami kesulitan, maka Mu Chen tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Sulingger membenarkan hal itu, bahkan di saat gelombang spiritual sebelumnya, Mu Chen telah melindungi dirinya dari serangan diam-diam Su Xingxing. Dan berkat dia jugalah dia ini berhasil mendapatkan biji lotus. Jika misi mereka berjalan dan lancar, maka mereka akan mendapatkan imbalan minimal 1.500.000 nilai spiritual. Mu Chen tentu sangat terkejut, karena jika dia mengikuti ujian ini dalam beberapa kali, maka esensi darah Beiming Long Kun bisa dirinya dapatkan. Sulingger menjelaskan kalau misi mereka adalah menemukan sebuah gua yang diwariskan sejak zaman kuno. Ruang rahasia level Tongtian sendiri merupakan tingkat terendah dalam tugas tingkat surgawi. Misi ini tergolong cukup aman juga. Tidak hanya itu, ketika mereka menemukan beberapa harta di ruang rahasia, maka ini tidak perlu diberikan ke pihak akademi dan berhak mereka simpan. Mu Chen pun diminta untuk melihat semua detail pada misi ini. Mu Chen setuju untuk ikut, tapi dia memiliki sebuah permintaan, yang mana Mu Chen meminta satu posisi lagi, yang tentu saja itu adalah untuk Loli. Hanya saja ini agak terlalu sulit sebab batas anggota untuk misi kali ini hanyalah 5 orang saja. Ditambah Mu Chen, maka semua anggota sudah lengkap. Selain Sulingger dan Sesuan, Mu Chen pasti sudah mengenali 2 anggota lainnya, yang mana itu adalah Anran dan juga Mukui. Mu Chen merasa kalau komposisi dari tim ini sudah cukup kuat. Selain itu Mukui juga tidak kalah hebat. Berhubung Mu Chen sudah setuju, jadi mereka ini akan berangkat dalam 3 hari lagi. Mu Chen paham dan akan pamit pergi dari tempat itu. Tidak lupa Sulingger memintanya untuk tidak terlambat. 我很感兴趣，我想再多要一个。这次人了，除了另一个和你一样也是姓佘。若于老生。好，知道哦。 Ketika yang pergi itu, Mu Chen pun dikejutkan dan kedatangan dari Hiao yang tidak menduga Sesuan akan mengundang seseorang kemari. Kedatangan Hiao di sini sepertinya sama sekali tidak disukai. Tujuannya kemari adalah untuk bertanya mengenai pembicaraan mereka sebelumnya. Sesuan meminta maaf karena anggota terakhir sudah dia tentukan. Hiao tahu kalau itu adalah Mu Chen. Ia mencoba untuk mengubah keputusan dari Sesuan. Tapi apapun yang dia katakan, semua itu tidak mempengaruhi pikirannya. Karena bagaimanapun misi mereka ini tidaklah sulit. Alhasil Hiao pun tidak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan Mu Chen kebingungan mengapa Sesuan menolak Hiao padahal dia itu memiliki kekuatan yang jauh berada di atas dirinya. Hiao memperkenalkan dirinya kepada Mu Chen, yang mana ia tahu kalau Mu Chen akan ikut dalam tugas rahasia kali ini.
Jadi dia memberitahu kalau dirinya saatlah ingin ikut. Maka karena itulah dia berharap Munchen bisa memberikan posisinya kepada dirinya. Bahkan itu berjanji akan memberikan imbalan yang besar. Jika misi mereka berhasil, maka Hiao akan memberikan sebagian imbalan yang dia terima kepada Munchen. Sebenarnya tawaran itu cukup menarik, tapi Munchen sadar betul kalau sepertinya Susuan tidak begitu menyukai kehadiran dari Hiao. Teman Hiao mencoba memaksa Munchen untuk menerima tawaran itu. Tapi Munchen tidak mau karena bagaimanapun kota ini dirinya dapatkan dari Susuan, jadi dia tidaklah berhak untuk memberikannya kepada siapapun. Penolakan Munchen itu mendapatkan respon negatif dari teman Hiao. Sedangkan Hiao yang masih belum menyerah terus saja berbicara. Selain itu dia juga akan memberikan bantuan kepada Munchen jika suatu hari nanti dirinya terlibat dalam masalah. Tapi Munchen tidaklah tertarik. Sontak saja hal itu membuat teman Hiao marah besar. Untung saja Hiao menenangkannya dan mereka ini akan segera pergi dari tempat itu. Sebelum itu dia berharap kalau misi mereka akan berjalan dengan baik. Setelah dari sana terlihat kalau teman Hiao ini merasa kesal kepada Munchen. Namun ia penasaran mengapa bosnya ini saatlah ingin masuk ke ruang rahasia itu. Hiao ternyata pernah menyelidiki tentang Bukit Naga Putih, yang mana pada ratusan tahun lalu pernah ada master kelas atas yang muncul di sana. Dan kemungkinan besar misi ruang rahasia ini berkaitan dengan peninggalan master kelas atas itu. Ia juga merasa kalau Susuan Spotnya tidaklah tahu akan hal ini. Xiao kembali ke asrama Munchen, yang mana 3 hari sudah berlalu. Munchen juga akan berpamitan dengan Loli. Loli hanya bisa meminta Munchen untuk selalu berhati-hati. Di sini Munchen memintanya untuk menunggu di luar. Dia berharap Loli tidak terlalu berusaha keras dalam berlatih. Munchen berjanji jika dirinya sudah menjadi orang terkuat di dunia, maka dia akan berdiri di hadapannya demi bisa menghadapi semua rintangan dan masalah yang datang. Loli sebenarnya tidak peduli apakah Munchen akan menjadi orang terkuat atau tidak, sebab dirinya itu akan selalu menunggunya. Setelah semua itu, Munchen pun mulai melakukan perjalanan bersama kelompoknya. Susuan meminta anggota timnya untuk selalu berhati-hati. Karena meskipun Akademi Baichang merupakan kekuatan terkuat di daerah Baichang, tapi tentu saja akan terjadi sesuatu di luar pemikiran mereka. Sebenarnya Akademi mempersilakan para murid untuk berlatih di luar. Akan tetapi hidup dan matinya tidak akan dipedulikan oleh Akademi. Tapi bukan berarti Akademi akan diam begitu saja, karena mereka pasti akan melakukan penyelidikan. Setelah menemukan pelakunya, mereka akan melakukan penangkapan dengan cara memberikan imbalan. Saat ini saja, Chen Shangsheng si peringkat 1 daftar langit sedang mengejar Molongji yang menempati peringkat 2 dalam daftar hadiah. Susuan akan memperkenalkan mereka kepada Molongji, namun tidak sekarang karena mereka harus segera sampai di kota Beilong untuk beristirahat. Selain itu di sana merupakan tempat yang wajib dilewati jika ingin pergi ke kota Naga Putih. Jika ingin pergi ke Bukit Naga Putih, bisa saja mereka mendapatkan beberapa informasi di sana. Kita pun diperlihatkan kota Beilong yang mana tempat ini sangatlah ramai. Itu cukup wajar sebab kota ini dekat dengan Gunung Naga Putih dan merupakan kota terbesar. Orang jahat dan juga orang baik akan berbaur di tempat ini. Munchen merasa kalau kota Beilong termasuk pemimpin di wilayah ini. Susuan membenarkan hal itu sebab ratusan tahun yang lalu Gunung Naga Putih pernah menjadi medan pertarungan dan juga ada begitu banyak pihak yang gugur di tempat itu. Selain itu ada juga para petualang yang ingin mendapatkan peninggalan dari para master. Berkat semua itulah kota Beilong perlahan mulai berkembang. Hanya saja dalam radius 50 km Bukit Naga Putih, tidak hanya kota Beilong saja yang mendominasi. Namun ada aliran pedang Tiangang dan juga kelompok Sihu yang tidak boleh mereka remehkan. Sesaat kemudian mereka mendengar orang-orang yang mengatakan kalau lelang asosiasi Yuxia telah hampir dibuka. Kabarnya ada beberapa harta berharga misterius yang terbuka. Hari ini Susuan akan membawa anggota timnya untuk pergi ke tempat lelang paling terkenal di kota ini. Seringkali ada barang bagus di sana, bahkan orang-orang besar sering pergi ke acara pelelangan tersebut. Kita pun dibawa ke tempat pelelangan kota Beilong. Terlihat kalau tempat itu sangatlah besar dan juga megah. 听说这次会有压，那里可记通天灵藏的情况。还没开始啊！ Di acara ini kita pun diperlihatkan dengan para anggota asosiasi pedang Tiangang dan juga merupakan kelompok Sihu. Tidak hanya mereka saja, namun para penguasa besar di kota Beilong juga hadir. Pria ini adalah Beilong, pemimpin muda kota Beilong. Sedangkan tetua di sebelahnya bernama Siulo dan merupakan tetua kota Beilong.
Ranahnya sendiri berada di level Huatian pas awal. Sesuai meminta mereka untuk tidak berselisih dengan Bailong. Sesaat kemudian, Biseng selaku pembawa acara lelang berterima kasih kepada orang-orang yang telah hadir kemari. Tidak ingin terlalu berlama-lama lagi, dia pun akan memperlihatkan produk lelang pertama mereka. Para penonton pun menjadi bersemangat dan pelelangan pun dimulai. Setelah melakukan beberapa lelang, terlihat kalau para kelompok besar tidak ada yang melakukan pergerakan, yang sepertinya mereka itu sedang menunggu sesuatu. Kemudian Biseng pun memberitahu kalau dia akan memperlihatkan satu barang berharga yang dibawa pulang oleh tim petualang dari Bukit Naga Putih. Berdasarkan pengamatan yang telah mereka lakukan, harta ini merupakan peninggalan dari masa formasi tingkat tinggi. Namun orang-orang di sana merasa itu hanyalah bola besi rongsokan, karena di sana sama sekali tidak ada gelombang spiritualnya. Biseng menenangkan situasi sebab bola matris itu merupakan ciptaan dari masa reformasi tingkat tinggi. Muchan seketika saja terkejut karena simbol pada bola besi itu merupakan matris formasi yang sangat mengerikan. Ini bahkan diukir secara khusus oleh Master Formasi. Saat menghadapi seorang musuh, mereka hanya perlu melemparkan bola itu untuk membantu mereka dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Maka karena itulah Biseng sangat percaya, hanya saja kelompok Shihu tahu betul kalau bola matris hanya bisa digunakan oleh Master Formasi saja. Dan bagaimana bisa orang-orang seperti mereka bisa menggunakannya? Bisa menguji pemahaman mereka, hanya saja bola itu sangatlah kuno, jadi mereka masih belum terlalu memahami kegunaan aslinya. Jika berada di tangan orang yang cocok, maka bisa dipastikan kalau benda berharga itu akan menjadi sangat hebat. Muchan tahu betul kalau segel pada bola matris itu jauh lebih kuat dari lotus silumannya. Bisa dikatakan kalau benda ini sangatlah bagus. Biseng pun memulai pelelangan dengan harga 300.000. Orang-orang pun mentertawakan Biseng karena harganya yang cukup mahal. Namun Muchan langsung saja menaikkan tawaran yang membuat perhatian semua orang tertuju ke arah mereka. Bailong yang melihat ke arah Sulinger dan juga Susuan menjadi sangat terkejut karena kedua gadis itu sangatlah cantik. Sulinger langsung kesal dan berencana untuk menghukumnya. Alih-alih takut, Bailong malah semakin tergila-gila. Mereka mencoba untuk tidak mempedulikannya, namun Bailong langsung menaikkan tawaran sampai 1.500.000. Tindakannya tentu saja membuat orang-orang sangat terkejut, padahal Bailong bukanlah Master Formasi. Tidak mau kalah, Sulinger pun meningkatkan tawarannya sampai 2.500.000. Yang mana hal itu pun membuat orang-orang penasaran dari manakah mereka berasal. Bailong mencoba untuk menaikkan tawaran, tapi Shihulo langsung menghentikannya. Karena bagaimanapun orang-orang ini bukanlah orang biasa. Apalagi gadis cantik yang berok panjang itu sangatlah kuat, bahkan Denny saja tidak yakin bisa mengalahkannya. Bailong berusaha untuk melepaskan diri, tapi Xiaolong menahannya. Sebab mereka harus menjalankan misi utama, karena jika tidak mereka akan kesulitan menjelaskan situasi ini kepada pemimpin kota. Bailong paham dan akan berhenti sampai di sini saja. Namun dia berencana untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam kepada orang-orang yang berani mengganggu dirinya. Ia penasaran mereka itu berasal dari mana. Gadis ini paham dan akan menuruti kemauan dari Bailong. Pada akhirnya bola matris ini pun jatuh kepada tangan Sulinger. Muchan merasa mereka terlalu berlebihan dalam mendapatkan bola itu. Padahal informasi pada bola ini tidaklah lengkap. Sulinger akan memberikan bola itu kepada Muchan karena bagaimanapun dia adalah Master Formasi. Muchan berterima kasih dan berjanji akan membayar hal itu. Muchan berterima kasih dan berjanji akan membayar hal itu. Namun Sulinger menenangkannya karena bagaimanapun ini adalah hadiah yang dia berikan kepada Muchan sebagai seorang teman. Susuan membenarkan perkataan adiknya karena bisa saja bola matris itu membantu mereka. Sesaat kemudian Biseng pun akan memperlihatkan barang utama mereka, yang mana itu adalah pilar giok naga putih. Tekanan spiritual yang dikeluarkan oleh pilar ini benar-benar sangatlah besar. Berdasarkan pengecekan yang mereka lakukan, Biseng yakin kalau pilar giok naga putih berasal dari orang terhormat Bailong yang telah gugur selama ratusan tahun yang lalu. Padahal itu membuat Mukui penasaran karena bagaimanapun tempat yang akan mereka datangi hanyalah ruang rahasia level Rongtian saja. Namun bagaimana bisa ada sebuah harta yang hebat? Bisa saja ini akan menjadi ruang rahasia level Jizun. Jika ini memang merupakan peninggalan dari praktisi Jijun, maka kekuatan besar seperti kelompok Sisiu dan aliran pedang Tianggang dan aliran pedang Tianghang tidak akan membiarkan benda itu lepas. Pelelangan pun baru saja dimulai, yang mana harganya terus saja naik bahkan sampai nilai 8 juta. Muchan menahan Sulinger yang ingin melakukan lelang karena dia merasa kalau jika seseorang mendapatkan pilar itu, maka dia itu akan menjadi orang yang sangat direpotkan. Jadi lebih baik mereka mengawasi situasi lebih dulu. Susuan meminta Sulinger untuk mendengarkan perkataan dari Muchan.
Di sini Bailong menawar 10 juta untuk pilar giok naga putih. Alhasil dialah yang berhak mendapatkan pilar itu. 能便是数百年前。不是说此次若是至尊来抢700万、500万、800万。我们要是能拿到白龙玉柱，再成了烫手山芋，谁？听话。 获得白龙玉柱。 Setelah semua ini kita pun dibawa ke kediaman pemimpin kota Bailong. Yang terlihat kalau pemimpin kota sangat senang bisa mendapatkan barang peninggalan orang terhormat di kota Bailong. Orang ini adalah Baisuan. Ia yakin kalau informasi yang mereka dapatkan adalah benar. Sebenarnya Baisuan menciptakan kota Bailong ada untuk menemukan hal itu. Dan Denny sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Ia yakin betul kalau praktisi level Jejuan di Bailong tidak akan pernah menduga kalau ruang rahasianya akan diketahui. Di sini Bailong memberitahu tentang keberadaan beberapa orang kemari, yang mana mereka itu berasal dari Akademi Baichang. Salah satunya adalah Susuan yang merupakan peringkat ketiga daftar langit Akademi Baichang. Setidaknya kekuatannya itu berada di level Huatian fase menengah. Baisuan agak panik dan penasaran apakah Akademi Baichang mengetahui tentang benda yang disembunyikan tempat ini. Untuk saat ini mereka sama sekali tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Akademi Baichang. Tapi bukan berarti mereka harus mundur dari perebutan itu. Baisuan tidak niatan untuk melepaskan ruang rahasia level Jizun. Ia akan membawa para pengawal Longmo untuk menghabisi para murid dari Akademi Baichang itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Bailong sudah menyiapkan para pasukannya demi bisa melancarkan serangan kepada tim Susuan. Sedangkan tim Susuan sepertinya belum tahu kalau saat ini mereka sedang diincar. Alhasil pertarungan yang secara tiba-tiba itu pun membuat mereka terkejut. Dan sepertinya Sulingar telah terluka dalam serangan itu. Beruntungnya Munchen dan yang lainnya berhasil selamat karena bagaimanapun mereka telah berada di pintu yang sama dan para kelompok besar dan saat juga sosok naga putih pun menunjukkan wujudnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.